Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maida Maisari Dewi dari Prodi Perencanaan Wilayah Kota Universitas Jember dengan NIM 201910501072. Di video kali ini saya akan membahas tentang ArcGIS. Apa itu ArcGIS? ArcGIS adalah paket perangkat lunak yang dibuat atau diproduksi oleh Esri. Di ArcGIS itu sendiri ada beberapa aplikasi yang masing-masing aplikasi tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama adalah ArcCatalog, yang kedua ada ArcGlobe, yang ketiga ada ArcMap, lalu ada juga ArcScene. Di video kali ini kita akan membahas aplikasi ArcCatalog dan juga ArcMap yang menjadi wajah dari aplikasi ArcGIS itu sendiri. Yang pertama adalah aplikasi ArcCatalog. Aplikasi ArcCatalog ini digunakan untuk memanajemen data spasial. Nah, dapat kita lihat di sini tampilan dari ArcCatalog sendiri terlihat mirip dengan Windows Explorer. Di dalamnya ada berbagai macam folder. Nah, folder-folder ini disebut dengan catalog tree. Folder-folder tersebut antara lain folder connection, yang nantinya folder connection ini akan mengkoneksikan data spasial yang ada di komputer kita dengan aplikasi-aplikasi ArcGIS. Lalu ada toolbox yang berisikan tentang tools-tools yang ada di aplikasi ArcGIS. Selanjutnya ada database server. Database server ini nanti akan menjadi tempat kita untuk membangun database server. Lalu ada database connection. Folder ini akan menjadikan koneksi database server. Lalu ada GIS server yang nanti akan menyajikan layanan informasi geospasial yang seperti ArcGIS server. Nah, dalam hal ini kita akan mengkoneksikan sebuah folder agar bisa diakses di aplikasi ArcGIS ini. Kalau belum terkoneksikan, maka folder-folder ini tidak akan bisa diakses di aplikasi ArcGIS. Dapat dilihat folder connection masih kosong karena belum ada data spasial yang terkoneksikan dengan aplikasi-aplikasi ArcGIS. Untuk mengkoneksikan itu sendiri ada beberapa cara. Yang pertama, di folder connection ini kita bisa klik kanan, lalu connect to folder. Lalu yang kedua, di toolbars terdapat ini icon connect to folder. Lalu yang ketiga, di file, connect to folder. Di video kali ini kita akan menggunakan cara yang ketiga, yaitu dengan file, lalu connect to folder. Lalu kita akan memilih data spasial yang ada di komputer kita. Di sini saya simpan di data D. Ini Kabupaten Jember. Lalu kita bisa klik OK. Untuk data spasial ini kita bisa dapatkan di tanahair.indonesia.go.id. Setelah folder terkoneksi, terdapat 3 opsi yang menampilkan layar data spasial. Yang pertama ada contents, yang kedua ada preview, dan yang ketiga ada description. Di tabs konten ini kita dapat melihat list data-data spasial yang kita punya. Dapat dilihat di sini tipe filenya adalah zip file. Kenapa zip file? Karena data-data di sini semua berbentuk data vektor. Kenapa data vektor? Karena data vektor itu ketika diperbesar ukurannya atau di zoom akan terlihat tetap tajam dan tidak buram gambarnya. Sementara kalau yang digunakan adalah tipe raster, akan pecah-pecah dan terlihat kotak-kotak pikselnya.
Lalu ada tab preview. Tab preview ini digunakan untuk melihat bentuk file yang kita pilih. Contohnya seperti ini. Nah, dapat kita lihat seperti ini adalah preview dari folder agrikebun_ar_25k shp. Lalu di bagian bawah sini ada geografi dan juga tabel. Kalau kita tekan yang bagian tabel ini, dapat terlihat data-data yang menunjukkan atribut dari data geospasial itu sendiri. Lalu menuju description. Description ini merupakan keterangan dari layar yang kita pilih. Biasanya di description ini kita gunakan untuk mengedit atau memasukkan metadata informasi geospasial. Untuk mengedit, cukup diklik di bagian edit. Lalu nanti akan muncul seperti ini, hingga teks, summary, dan lain-lain bisa diisi. Apabila sudah selesai, kita bisa klik save. Seperti itu. Selanjutnya dari ArcCatalog ini kita akan membahas tentang ArcMap yang menjadi aplikasi utama untuk input dan output data spasial. Untuk membuka ArcMap sebenarnya bisa langsung melalui ArcCatalog ini sendiri, yaitu dengan menekan icon yang ada di toolbars ini, atau juga dengan menggunakan shortcut yang ada di desktop kita. Langsung saja kita akan coba buka ArcMap melalui ArcCatalog. Saat pertama kali dijalankan, biasanya dari aplikasi ArcMap itu sendiri akan muncul jendela bertuliskan Get ArcMap Getting Started, seperti ini, yang mana yang ada di sebelah kanan ini merupakan template-template yang sudah disediakan oleh ArcGIS itu sendiri, dan juga yang di sebelah kiri ada My Templates yang bertuliskan blank map. Apabila ingin membuat dokumen milik kita sendiri, kita bisa membuat dari blank map ini. Jika ingin membuat sesuai dengan template yang sudah tersedia, bisa memilih salah satu dari template-template yang sudah sesuai standar dari ArcMap itu sendiri. Karena kita ingin membuat dari awal, maka saya akan mengklik bagian blank map. Setelah itu, di bagian bawah ini ada default geodatabase for this map. Di default ini digunakan untuk tempat operasional yang akan menyimpan data spasial yang kita buat nantinya. Jadi secara langsung data analisis akan disimpan di default yang ada di sini. Setelah selesai, kita bisa pencet OK. Ini akan saya maximize dulu. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Jadi di aplikasi ini digunakan untuk input atau output
data spasial, layout peta, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan data analisis informasi spasial. Sama seperti aplikasi lainnya, ArcMap juga memiliki beberapa menu toolbar, status bar, dan lain sebagainya. Di bagian kiri terdapat table of content, yang mana table of content ini nanti akan berisikan list-list atau daftar layer dari data spasial yang kita miliki. Lewat ArcMap, kita bisa menambahkan data spasial yang tentunya memiliki syarat, yang yaitu untuk mendapatkan data spasial itu sendiri harus terkoneksi terlebih dahulu dengan salah satu sumber data spasial, baik itu lokal ataupun via network. Sumber lokal maksudnya itu yang sudah terkoneksi dengan folder connection yang tadi ada di ArcCatalog, seperti yang kita bahas tadi. Untuk menambahkan data spasial ke ArcMap ada beberapa cara. Yang pertama, langsung melalui icon add data di atas ini. Lalu yang kedua ada file, add data, dan add data. Lalu yang ketiga melalui panel katalog di samping kanan. Sebentar. Nih, di panel katalog sebelah kanan. Saya klik. Nah, di panel katalog ini terlihat seperti folder-folder yang mirip di ArcCatalog tadi. Kalau kita klik folder connection, akan muncul data yang sudah kita koneksi tadi. Sebenarnya kita juga bisa mengkoneksikan secara langsung sebuah folder lewat panel katalog yang ada di sini, yaitu dengan mengklik ikon connect to folder ini. Ini dapat digunakan kalau kita ingin menambahkan koneksi data baru. Sebagai contoh, kita gunakan yang terdapat di panel katalog ini. Langsung saja ini yang sudah terkoneksi dengan komputer kita. Kita klik, akan muncul. Kalau ingin menambahkan ke dalam jendela yang kosong ini, kita tinggal klik, misal saya akan pilih ini, klik sekali, lalu digeser ke tengah. Nah, seperti ini. Untuk menambahkan detail-detail lainnya, bisa dilakukan metode yang sama. Mungkin seperti ini. Misal ini, klik lalu geser. Nah, akan terlihat detail-detail lainnya dari agrikebun_ar_25k. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalau data-data yang ada di sini semua adalah data vektor, yang mana kalau kita zoom tidak akan pecah. Bisa dilihat garis-garisnya tidak pecah. Karena vektor itu adalah garis, tidak seperti raster yang memiliki pixel. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.